Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Marcelina, saya dari Teknik Sipil Undip, angkatan 2018, NIM 2100101118130 Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang value engineering pada Intermodal Transit Center di kota Hercules, California, Amerika Serikat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu adalah deskripsi proyek, yang kedua yaitu adalah proses dan analisis dari value engineering itu sendiri, dan yang ketiga yaitu adalah rekomendasi. Jadi, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah 3 poin ini. Oke, kita lanjut ke bagian deskripsi proyek. Jadi, Intermodal Transit Center ini berlokasi di sekitar Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan tujuan dibangunnya proyek ini yaitu adalah untuk meningkatkan mobilitas, baik mobilitas lokal maupun mobilitas regional. Dan harapannya dengan dibangunnya proyek ini, maka penggunaan angkutan umum di wilayah sekitar pun menjadi meningkat. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kanan atas, ini merupakan foto gambar dari proyek Intermodal Transit Center ini sendiri. Dan sedangkan di bagian bawahnya ini merupakan foto yang diambil oleh tim VE ketika sedang melakukan site visit. Jadi gambar yang di bawah merupakan gambaran real kondisi lokasi proyek. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses dan analisis rekayasa nilai. Nah, dalam proses dan analisis rekayasa nilai ini sendiri, ada beberapa area yang jadi fokus untuk studi rekayasa nilai. Nah, untuk proyek Intermodal Transit Center ini sendiri, ada 5 area yang jadi fokus. Yang pertama yaitu adalah Transit Loop Drive, terus yang kedua yaitu adalah kereta api, terus yang ketiga adalah Sungai Refugio, terus yang keempat adalah bangunan stasiun 1, 2, dan 3, yang kelima yaitu adalah beach rail. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke analisis value engineering. Jadi sebenarnya dalam melakukan value engineering itu sendiri, tim VE menggunakan beberapa alat, dan untuk proyek ini tim VE-nya menggunakan yang pertama adalah cost model, yang kedua yaitu adalah analisis fungsi, dan yang ketiga yaitu adalah fast diagram. Nah, dalam proyek ini juga ada beberapa pekerjaan nih yang menjadi referensi tim VE dalam melakukan value engineering. Nah, pekerjaan itu ya adalah yang pertama stasiun kereta, di mana stasiun kereta ini menggunakan 32,3% dari total biaya proyek. Kemudian ada dinding penahan yang itu memakan sekitar 26,6 dari total biaya proyek. Kemudian ada sinkronisasi kembali kereta dan juga relokasi saluran gas yang masing-masing memakan hampir 8% dari total biaya proyek. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan nih bagaimana sih sebenarnya tim VE itu dapat mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan ini yang dapat mereka jadikan sebagai referensi. Mungkin di slide berikutnya saya bakal jelasin. Jadi kita lanjut dulu. Nah, di sini, di slide ini, saya menjelaskan tentang tabel biaya proyek. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah item-item pekerjaan yang ada di proyek dengan biaya-biaya yang dikeluarkan per item gitu. Kemudian di sini ada presentasenya, juga ada kumulatif presentasenya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto Intermodal Transit Center. Jadi sebelumnya saya juga pernah menyebutkan beberapa item pekerjaan yang digunakan tim VE sebagai referensi dalam melakukan value engineering. Nah, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu didapatkan dari analisis diagram Pareto, di mana item-item pekerjaan yang biayanya jika ditotal mencapai 80% dari total biaya proyek, maka itu merupakan item-item yang harus dijadikan referensi dalam melakukan value engineering dan juga dalam menentukan rekomendasi pada nantinya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, nilai 80%, kumulatif 80% itu berada di sekitar sini. Jadi kemudian item-item pekerjaan yang sebelah kiri inilah yang digunakan sebagai referensi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rekomendasi. Jadi, di rekomendasi ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada pemilik proyek tentang penghematan-penghematan apa saja yang mungkin bisa dilakukan, atau juga dapat
bertujuan untuk membuat pekerjaan yang dilakukan itu lebih efektif. Dan pada proyek ini ada 11 rekomendasi yang ditawarkan oleh tim value engineering. Dan habis ini kita akan bahas satu persatu dari rekomendasi itu. Seperti itu. Kita akan masuk ke dalam rekomendasi yang pertama. Jadi untuk rekomendasi pertama ini yaitu adalah bergerak di fungsi pengaturan kembali rel kereta. Untuk konsep awalnya sendiri yaitu adalah dibangun double track shoe fly, tapi di rekomendasinya itu disarankan untuk membangun jembatan baru di bawah lalu lintas. Ya, teman-teman sendiri juga bisa lihat dari konsep awal itu total biayanya 6 dan rekomendasinya itu 5 jutaan. Nah, dengan net saving itu sekitar 495.000. Nah, teman-teman bisa lihat di diagram ini bahwa terjadi penghematan biaya, namun memang tidak signifikan, tidak sampai 50% biaya yang dihemat, namun tetap adanya penghematan di bagian rekomendasi pertama, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Nah, rekomendasi kedua ini ada di fungsi penahan tanah, di mana konsep awalnya yaitu adalah file mendukung dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Nah, di rekomendasinya itu adalah perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Nah, teman-teman bisa lihat untuk gambar konsep awal itu seperti ini, kemudian untuk rekomendasinya itu seperti ini. Untuk konsep awal itu sendiri sebenarnya memakan biaya 11,57 million dollar, sedangkan untuk rekomendasi itu sebesar 3,28 dengan net saving sekitar 10. Jadi kalau teman-teman lihat di diagramnya, sebenarnya net saving yang dilakukan oleh rekomendasi 2 itu cukup besar ya, di mana itu lebih dari 50% dari biaya awal, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada rekomendasi yang ketiga. Jadi di rekomendasi 3 ini masuk ke dalam fungsi penyediaan penghubung, di mana konsep awalnya itu adalah memperluas area pejalan kaki antar transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar dan muat. Nah, namun untuk di rekomendasinya itu disarankan untuk mengurangi lebar dengan cara bagian atas menjadi lebih miring. Jadi adanya perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian itu bisa dilihat ini awalnya bisa dibuat miring atau dibuat seperti tangga seperti itu, teman-teman. Nah, habis ini kita akan lanjut ke rekomendasi yang keempat. Jadi, rekomendasi keempat ini masuk ke dalam fungsi akses kereta, di mana konsep awalnya adalah platform terdiri dari lempengan beton setebal 10 inci dengan lebar 35 inci yang didukung balok beton. Nah, untuk rekomendasinya itu sendiri yaitu adalah digunakan beton cor pracetak atau beton pracetak 10 inci dengan topi pada 2 tingkat balok, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di konsep awalnya itu total biayanya itu adalah 1,37 million dollar. Sedangkan untuk rekomendasinya itu adalah 0,87 dengan net saving sekitar 0,6 million dollar. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri juga terjadi penghematan biaya yang diberikan oleh rekomendasi yang keempat. Nah, memang penghematan biayanya tidak sebesar dari rekomendasi yang kedua tadi, tapi cukup lumayan seperti itu teman-teman, hampir 50%. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri gambarnya untuk rekomendasinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Masuk ke rekomendasi yang kelima. Jadi rekomendasi kelima itu masuk ke dalam fungsi akses platform. Jadi untuk konsep awalnya itu digunakan guardrail panel taper glass. Sedangkan untuk rekomendasinya itu ada dua rekomendasi yang diberikan. Yang pertama itu adalah mengganti pagar pembatas kaca itu dengan pagar pembatas kabel baja. Sedangkan untuk opsi B itu sendiri sebenarnya lebih ke arah penyempurnaan di opsi A, di mana juga ada beberapa hal yang dikurangkan dari opsi A itu sendiri. Nah, untuk biaya konsep awal itu sekitar 0,89 million US dollar, sedangkan untuk rekomendasi itu untuk option yang B ya, karena option yang B yang paling hemat itu sekitar 0,5 million dollar, sedangkan net saving yang dapat dilakukan itu sekitar 0,48. Jadi hampir net saving yang bisa dilakukan itu hampir 50% dari biaya awal seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini merupakan konsep awal dari ini adalah gambar rekomendasi untuk option A, kemudian ini gambar rekomendasi untuk option B seperti itu. Nah, habis ini kita lanjut ke bagian 6 yaitu adalah rekomendasi. Jadi di rekomendasi yang ke-6 itu adalah fungsi mengurangi dampak. Jadi pada konsep awalnya
itu tuh digunakan 12 turbin angin di platform. Jadi itu seperti itu. Cuman di rekomendasinya itu menurunkan jumlah turbin angin yang digunakan, yaitu untuk opsi A itu sebesar 10 turbin saja, dan opsi B yaitu adalah sebesar 8 turbin angin, seperti itu. Nah, untuk konsep awal sendiri itu memakan biaya sekitar 0,39 miliar US dollar, sedangkan untuk rekomendasinya sekitar 0,26. Dan penghematan yang bisa dilakukan yaitu ada 0,16 miliar dollar. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di diagram perbandingan biayanya dapat terlihat terjadi penghematan, namun memang tidak sebesar yang di rekomendasi kedua, masih kurang dari 50% seperti itu. Nah, di sini ada gambar turbin angin, itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian rekomendasi 7. Nah, rekomendasi 7 ini ada di fungsi akses kereta, di mana konsep awalnya itu adalah menggunakan moment resisting frame system untuk menahan beban lateral. Sedangkan untuk rekomendasinya yaitu adalah menggunakan rangka yang kokoh sebagai pengganti kerangka yang menahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan, seperti itu. Nah, untuk konsep awalnya itu memakan biaya sekitar 1,84 miliar US dollar. Untuk rekomendasinya yaitu adalah 1,55 miliar US dollar, dan untuk net savingnya itu sendiri yaitu adalah 0,36 miliar US dollar. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri perbandingan biayanya sebesar cukup cukup tidak terlalu besar, namun tetap terjadi penghematan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi yang ke-8. Jadi rekomendasi ke-8 ini masuk ke dalam fungsi pengaturan kembali kereta. Untuk konsep awalnya sebenarnya tidak ada. Nah, namun di rekomendasi ini diperlukan karena dinilai dapat membantu keefektifan dalam pekerjaan nantinya. Nah, untuk rekomendasi ini sendiri yaitu adalah dengan memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Dapat teman-teman lihat sendiri untuk konsep awalnya yaitu adalah 0, sedangkan rekomendasinya 0,09. Ini mungkin ada kesalahan ya, berarti bukan net saving tapi lebih ke arah pengeluaran yang diberikan gitu, sekitar 0,11 million dollar gitu. Nah, untuk rekomendasi yang ke-9 yaitu adalah masuk ke dalam fungsi mengurangi dampak. Nah, di rekomendasi ini sendiri sebenarnya konsep awalnya itu adalah tetap pemasangan paving area pejalan kaki seperti itu. Namun di rekomendasinya itu lebih ditekankan ke bahwa untuk pemasangan paving sendiri itu menggunakan beton-beton berwarna ataupun paving-paving yang dapat menambahkan nilai estetika seperti itu. Nah, namun tetap saja biaya yang dikeluarkan untuk rekomendasi itu tetap lebih murah dari yang seharusnya, di mana yang seawalnya 0,95 itu menjadi 0,57 gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri, ini merupakan diagram perbandingan biayanya, tetap dapat bisa dilakukan kayak penghematan hampir 50% seperti itu. Nah, lanjut ke rekomendasi yang ke-10 yaitu adalah fungsi perawatan bangunan. Jadi konsep awalnya itu adalah untuk mengakomodasi desain dasar dinding penahan di stadion building tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Nah, di rekomendasinya itu dijelaskan bahwa dengan menggabungkan rekomendasi VE yang pertama dan rekomendasi VE yang kedua itu memungkinkan adanya penyederhanaan konstruksi sehingga akan terjadi penghematan biaya pula. Jadi untuk konsep awalnya itu ditargetkan 0,8 million dollar US dollar, dan kemudian untuk rekomendasinya itu sendiri yaitu adalah sekitar 0,46. Jadi penghematannya hampir 50%, bisa teman-teman lihat dari diagram berikut. Seperti itu. Nah, untuk rekomendasi terakhir yaitu adalah rekomendasi yang ke-11. Itu adalah di mana fungsi untuk mengurangi dampak. Jadi untuk konsep awalnya sebenarnya di setiap jalan setapak itu akan ditanami rumput-rumput dengan harga rumputnya itu sekitar $6 per square feet-nya gitu, seperti itu. Nah, untuk rekomendasinya ini sebenarnya rekomendasinya itu adalah tetap menggunakan rumput, namun rumput yang digunakan itu adalah rumput-rumput dengan harga yang lebih murah karena sebenarnya dengan harga rumput yang lebih murah pun masih dapat memberikan nilai estetika asal dirawat dengan baik, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini
di diagramnya itu penghematannya itu hampir 50%. Bisa teman-teman lihat juga di tabel, di mana konsep awalnya itu 0,23, kemudian rekomendasinya 0,12 dan net savingnya itu 0,13. Jadi penghematan yang dilakukan itu bisa sampai 50%. Begitu teman-teman. Nah, di sini saya merangkum dari apa yang saya bicarakan, dari rekomendasi yang saya bicarakan tadi, bahwa di sini bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana perbandingan biaya antara konsep awal dan rekomendasi. Jadi seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di rekomendasi kedua itu penghematan yang dilakukan sangat besar, kayak lebih dari 50%. Sedangkan mungkin di rekomendasi ketiga itu 50%-an, atau di sini mungkin sangat kecil seperti itu teman-teman. Nah, untuk net savingnya sendiri, untuk tiap ini merupakan diagram net saving untuk tiap rekomendasi. Dan net saving yang terbesar itu ada di rekomendasi yang kedua, kemudian disusul dengan net saving yang di rekomendasi yang keempat. Sedangkan di rekomendasi ke-8 tidak ada net saving karena tadi balik lagi bahwa di rekomendasi yang ke-8 sebenarnya awalnya tidak ada di konsep awal. Namun untuk dengan tujuan biar pekerjaan lebih efektif dan tujuan dari pembangunan proyek ini dapat berjalan dengan dapat tercapai dengan baik, maka rekomendasi 8 menurut tim VE itu diperlukan. Makanya di sini tidak ada net saving, tapi mungkin pengeluaran biaya lebih, nah, dengan tujuan untuk membuat pekerjaan menjadi efektif dengan dan juga tujuan dari pembangunan proyek ini dapat tercapai. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ada kesalahan dalam penyebutan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.